Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fajar dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, mata kuliah Fundament Ilmu Pembelajaran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang teori kognitivistik. Kita ke pengertian teori kognitivistik. Teori kognitivistik adalah salah satu pendekatan penting dalam psikologi pendidikan yang menekankan proses mental dalam pembelajaran, berfokus pada bagaimana individu menerima, menyimpan, dan mengolah informasi. Teori ini menempatkan peran aktif siswa sebagai pemroses informasi yang sadar. Konsep ini bertujuan membantu pendidik merancang pengalaman belajar yang efektif dengan memanfaatkan strategi pengembangan kognisi siswa. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang menekankan pada proses daripada hasil. Tokoh penting dalam teori kognitivistik. Tokoh penting dalam teori kognitivistik. Yang pertama, Jean Piaget. Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menekankan tahapan berpikir anak yang berbeda, mulai dari sensorimotor hingga formal operasional. Yang kedua, Jerome Bruner. Bruner mengenalkan konsep pembelajaran sebagai proses aktif yang melibatkan pengorganisasian dan interpretasi informasi. Yang ketiga, David Ausubel. Ausubel menekankan pentingnya pengetahuan yang sudah ada untuk memudahkan pembelajaran melalui konsep pembelajaran bermakna. Kita lanjut prinsip utama teori kognitivistik. Yang pertama, aktivitas mental. Aktivitas mental. Pembelajaran dianggap sebagai proses yang aktif di mana siswa membangun pemahaman melalui interaksi dengan materi dan pengalaman. Yang kedua, pengorganisasian informasi. Informasi harus diorganisasi secara sistematis untuk memudahkan proses pengkodean, menyimpan, dan pengambilan kembali. Yang ketiga, konstruktivisme. Siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan sebelumnya, sehingga elemen konteks personal sangat berperan. Next, aplikasi teori kognitivistik dalam pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Guru merancang materi yang terstruktur dan sesuai dengan kemampuan kognitif siswa agar proses belajar lebih optimal. Yang kedua, pemberian umpan balik. Proses evaluasi yang memperhatikan pemahaman siswa untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan penguasaan materi. Yang ketiga, pembentukan skema. Membantu siswa membangun kerangka berpikir yang memudahkan pengorganisasian informasi dan pemecahan masalah. Next, kesimpulan. Memahami prinsip dasar, yaitu mengenal tokoh dan prinsip utama teori kognitivistik sebagai fondasi pembelajaran. Yang kedua, mengimplementasikan dalam kelas, menerapkan strategi pembelajaran yang aktif dan bermakna sesuai teori kognitivistik. Yang ketiga, mengembangkan media. Gunakan teknologi dan media pembelajaran untuk memperkaya pemahaman siswa. Yang keempat, evaluasi dan refleksi. Terus evaluasi efektivitas pembelajaran dan sesuaikan dengan kebutuhan siswa. Dengan memahami dan mengaplikasikan teori kognitivistik, pendidik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan.
secara signifikan menjadikan proses belajar lebih bermakna dan efektif bagi siswa. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fi sabil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.